يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, ikhwati fillah wa akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin muslimat. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya yang tiada terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, nikmat masih diberikannya kita kekuatan ibadah di zaman yang serba kompleks problemnya. Sejenak Allah Ta'ala tundukkan hati dan anggota tubuh kita untuk bersujud kepadanya di siang hari ini. Terlebih Allah masih mudahkan kita untuk mengkaji satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis tentang agama yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hadirin, kita masih membahas pertolongan di akhirat untuk orang beriman bagian ketiga. Karena memang kami cari dalam hadis-hadis Nabi jumlahnya hampir 16-17. Nah, terakhir di sini catatan kami, kita udah masuk nomor 8. Jadi sampai orang beriman itu pokoknya nggak dikenal mau siapa saja, dari orang beriman yang manapun, ya beda manhaj lah, beda fikih, pokoknya beriman saja. Makanya kefleksibelan ini harus dipahami dengan baik, saling toleransi. Yang kunut nggak kunut, sayang menyayangi. Yang tahlil nggak tahlil, jangan malah diruncingkan dengan berkokoh berpendapat, udah yang betul saya, yang lain salah. Jangan begitu. Kenapa? Karena pada poin yang sudah kita bahas saja itu, hadirin, ya, diantaranya nomor kedua tuh, ini sudah kita bahas. Bukan nomor 2, contohnya nomor, sebentar. Nih, nomor 5. Pertolongan para nabi, malaikat, dan orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang soleh. Jadi perbedaan pendapat yang ada dari masalah cabang, masalah fur'iyah. Ya, asal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada dalam hati mereka, mereka berhak mendapat pertolongan dari sama orang beriman. Anda pun bisa. Ini saya tuliskan wali Allah karena maksudnya wali Allah itu adalah orang yang dia menjalankan perintahnya dan bertakwa. Tidak menutup kemungkinan kalau Anda menjadi orang-orang seperti itu. Ya. Karena definisi wali Allah yang paling gampang dalam surat Yunus. Ya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Jadi nggak dikenal nanti di akhirat tuh mau ditolong orang NU lah, orang Muhammadiyah lah, orang Persis, enggak. Beriman saja sudah. Makanya perbedaan pendapat jangan menyalahkan. Ini kerisauan pribadi saya nih Pak. Saya memandang kejadian hari ini sangat keras hati-hati orang beriman itu. Satu dengan lain saling hantem lah. Ya terutama pihak yang menyerangnya itu loh. Maulidan lah salah loh. Anda kan ngerti bahasa Arab. Kitab agama komplit, internet komplit. Anda bisa baca tuh dalil maulidan. Dan Anda nggak mesti ikut. Tapi yang wajib tuh menghargai dan menghormati. Sehingga tercipta apa? Kerukunan, ukhuwah. Kenapa? Kita di akhirat saling tolong menolong.
Bisa dipaham Pak logikanya? Di akhirat tuh nggak dikenal siapa saja, mau berpikir kayak manapun, mau Syafi'i kah, mau Hanafi, mau Hambali, mau Persis, mau Salafi, mau Jamaah Tabligh, nggak dikenal. Pokoknya ya Allah ini orang beriman. Ini loh filosofis yang harus kita pakai, basicnya itu. Bisa dipaham Pak? Jadi kan kalau pemahaman umat Islam kayak gini, Masya Allah, ngajinya kuat, takwanya bagus, rohaninya terjaga, ketika berbeda dengan saudaranya, dia bisa saling tasamu. Silahkan, Anda punya dalil. Kita harus akui itu. Gitu loh. Makanya yang nomor terakhir kita bahas sudah tuh sebulan lalu, ini saya inikan sedikit biar agak nyambung Pak. Karena kita habis kajian terakhir nomor 8 bukan kemarin, bulan lalu gitu. Udah beda apa? Sebulan gitu. Nah lihat, ini sholat jenazah. Udah kita bahas kan bulan kemarin? Sholat jenazah minimal disolatin sama 40 orang. Mohon maaf nih Pak, saya kasih contoh lagi. Dengan menyebut organisasi lah. Yang meninggal katakanlah orang Muhammadiyah. Yang nyolatin orang Jamaah Tabligh, NU, Persis. Asal jumlahnya 40, diterima oleh Allah. Masuk logikanya Pak? Asal orang beriman, diterima. Gitu loh. Nih hadisnya kita ulang sedikit ya. Dalam Sahih riwayat daripada maksud saya riwayat daripada Imam Tirmidzi ataupun Imam Muslim juga ada ya, bahwa Nabi katakan apabila seorang jenazah ya, satu jenazah hadirin disolatin oleh 40 orang, orang itu orang beriman semua. Nih Sahih Muslim pada ini cuplikan bulan kemarin saja, jadi untuk supaya dipahami lebih baik masalah ini ya kan Pak. Coba kita lihat nih, Sahih Muslim loh ini hadisnya. Nabi bersabda, "Ma min rajulin muslim," tidaklah seorang muslim yamutu meninggal dunia, fayaqum ala janazatihi, kemudian jenazahnya disolatkan oleh arba'una rajulan, oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, semuanya orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Orang beriman sudah. Pokoknya hitungannya dari Allah tuh beriman saja. Nggak dipandang dia berpikirnya seperti apa. Makanya fikih itu sangat fleksibel. Indonesia Ustadz katanya adalah memahami mazhab Imam Syafi'i. Iya, satu waktu loncat juga ke mazhab lain. Bisa saya buktikan itu. Bisa kita buktikan. Contohnya apa? Contohnya hadirin, kalau kita bayar zakat fitrah. Itu Imam Syafi'i katakan zakat fitrah nggak bisa pakai duit. Kita di masjid-masjid, nah, pakai duit itu berarti loncat ke mazhab siapa? Imam Hanafi. Fleksibel. Ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apalagi kalau kita lagi tawaf tuh, yang mazhab Syafi'i atau NU-nya dalam kategori ormasnya itu, ketika lagi tawaf sama istri kan batal tuh. Pindah mazhab. Diniatin tuh sebelum masuk Masjidil Haram, saya ikut mazhab Imam Hambali, nggak batal. Khawatir istri apa tuh? Terdesak-desak gitu kan, kesian, kita pegangin tangannya gini, sah itu Pak, fleksibel. Termasuk nanti kepada masalah yang kontemporer sekarang kayak maulidan, kayak adanya tahlilan, itu dipelajari dengan baik. Jangan menyalahkan Pak. Kita ini lebih baik menata hati kita, rohani kita, karena surga kita belum dijamin. Kenapa kita harus mengkaplingkan umat Islam masuk neraka? Karena statementnya maulidan itu bid'ah. Dan bid'ah itu masuk neraka. Kejam sekali kawan. Jangan begitu hadirin. Ya, kalau orang Medan bilang kejam kali kau ini. Jadi hadirin, ngaji yang dalam ya, pakai daripada prinsip saya tidak lebih baik dari saudara saya dan menghargai dalil itu. Pak, kenapa Indonesia menjadi negeri yang majemuk agamanya bisa tenang kayak begini, nggak ada peperangan gini gitu? Karena ada toleransi Pak, dengan Kristen, dengan Hindu dan Buddha. Sesama anak bangsa yang non-muslim dengan yang non-muslim kita bisa toleransi. Sesama Islam kenapa garuk-garukan terus? Ini salah siapa ini yang perlu kita benahi? Ini perlu diadakan seperti konferensi apa? Supaya umat Islam bersatu. Baik, hadirin, di catatan saya
ada nomor, kita sudah masuk nomor 8 ya. Nih, nomor 8 tuh tanggalnya juga September kalau tidak salah. Ya. Sekarang kita masuk nomor 9-nya hadirin. Tuh, 2 Septembernya. Pelajaran baru berarti nomor 9-nya. Nomor 9 adalah syafaat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dua surat terbesar ini akan memberikan pertolongan, merengek-rengek di hadapan Allah. Bahkan dalam hadis Sahih Muslimnya, Nabi katakan mereka akan menolong kepada sahib. Bahasa Arab, bahasa nabinya itu sahib. Kalau kita kan sahib itu sahabat, rekan kita. Udah jadi bahasa kita, Pak, jadi bahasa Betawi. Bahasa hadisnya pun begitu. Ini khusus surat terbesar ini, Pak. Saya belum dapati surat An-Nisa, Al-A'raf, Al-Maidah gitu, nggak ada. Yang ada cuma Al-Baqarah dan Ali Imran berhadapan di hadapan Allah. Ya Allah, jangan kau siksa ya Allah. Dia rajin baca aku ya Allah. Baik, kita baca dulu hadisnya hadirin. Sahih riwayat daripada Al-Imam Muslim. Sebentar, saya buka kitabnya yang, karena ini hadisnya memang pecahan dari hadis Sahih Muslim yang cukup panjang. Ini saya bawakan dari kitab hadis yang lain supaya lebih enak diterjemahkannya. Ya, supaya to the point. Baik, ini sudah ada. Nabi bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamah," akan didatangkan tuh pada hari kiamat, bil Quran, dengan Al-Quran, wa ahlihi, dan ahli Quran. Pak, siapa ahli Quran? Satu, ulama soleh yang selalu berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, para penghafal Quran soleh yang selalu mengamalkan Quran. Kita orang awam nggak dapat apa-apa, Ustaz. Menurut Syekh Mula Ali Qari, 3, tidak menutup kemungkinan kita yang istiqomah sehari baca selembar, 2 lembar, 3 lembar, 10 lembar. Semoga ini kata-katanya nih. Semoga kita dapat sebutan ahli Quran. Gak menutup kemungkinan, Pak. Anda sebagai pekerja, karyawan di sini, tiap hari Anda baca Qurannya 10 lembar, 1 juz. Wah, gak menutup kemungkinan itu. Akan didatangkan dengan Quran dan ahlinya. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yang mereka di dunia ini mengamalkan Al-Quran. Taqdumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran, yang didahului dengan surat Al-Baqarah, Ali Imran. Apa kata baginda? Tuhajjan, keduanya ini membela di hadapan Allah. An sahibihima, kepada orang sahibnya Al-Baqarah dan Ali Imran, sahabatnya Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadirin, yang namanya sahabat itu kental, deket. Ya, kalau Anda nggak pernah baca Quran, bagaimana mau dibilang sahabat Al-Baqarah, Ali Imran? Makanya hadirin, kalau Anda khatam aja setahun sekali, Anda baru ketemu Al-Baqarah dan Ali Imran 1 kali. Kalau khatamnya cuma Ramadan doang, apa nggak kangen hadirin? Ketemu Al-Baqarah, Ali Imran yang dijamin akan memberikan pertolongan kepada kita, ketemunya cuma setahun sekali. Tapi kalau Anda mengamalkan hadis Nabi, kita buka hadis yang lain. Riwayat Imam Bukhari pada 1877. Ini juga yang sudah mungkin pernah saya tampilkan hadisnya. Kata Nabi bahwa Iqra'il Quran fi kulli syahrin, bacalah oleh kalian Al-Quran setiap bulan khatam. Nah, kalau ini nih hadisnya 1877. Kalau Anda mengamalkan Al-Quran, ya, baca Qurannya sehari 1 juz. Kata Nabi, Iqra'il Quran fi kulli syahrin, bacalah Al-Quran sampai khatam dalam setiap bulan. Berarti kalau setahun Anda bertemu dengan Al-Baqarah, Ali Imran berapa kali? 12 kali. Itu baru namanya sahabat itu. Hadirin, kenapa Indonesia? Di antaranya. Ini kan orang-orang soleh berdampak, Pak. Karena masih adanya orang soleh di negeri kita, musibah-musibah ini nggak terlalu begitu. Ya, saya dengar tuh dari guru-guru kita, Buya Dimyati Banten yang meninggal tahun 2006. Itu semoga masih ada nantinya tuh ulama-ulama kayak beliau yang setiap hari khatam Quran. Setelah khatam, doanya apa? Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada negeri kami Indonesia. Masya Allah. Baca Quran 30 juznya bukan pas pemilu aja tuh.
Bukan, tiap hari dia. Jadi keberkahan orang-orang soleh ini kita mendapat kenyamanan, bahkan yang non muslim juga jadi nyaman. Ya, saya sih berharap masih ada tuh ulama-ulama soleh yang mengorbankan waktunya, istirahatnya, yang setiap hari khatam Quran. Dari pagi dia baca sampai nanti waktu jam 2, jam 3, waktu tahajud disempurnakan khatamnya. Itu menjadi pasak buminya tuh. Ya. Nah, kalau kita sebagai orang awam, tolonglah paling tidak Anda baca sehari berapa Anda mampunya. 1 juz berarti Anda telah mengamalkan hadis ini. Kalau nggak bisa 1 juz itu 10 lembar. Kalau nggak bisa 9 lembar. Nggak bisa 8, 7, 5, 1 minimal hadirin. Kalau 1 lembar aja Anda udah nggak baca Quran, ya resiko Anda nggak mendapat yang kayak begini berarti. Ini kan tujuannya supaya kita menjadi orang yang agresif nih untuk menjalankan perkara-perkara yang aplikatif kayak begini. Ini kan kita bahas aplikatif nih, untuk kebaikan kita. Kalau besok kita mati aja udah selesai. Yang jadi apa? Teman kita yang sudah kita amalan kemarin-kemarin, yang sudah kita amalkan kemarin-kemarin itu. Makanya kita berburu nih hadirin. Berburu dengan amal soleh. Balapan kita dengan malaikat pencabut nyawa dan pencatat amal. Begitu. Baik. Nah, ini diantaranya nomor 9. Syafaat Al-Baqarah dan Ali Imran. Artinya Al-Baqarah dan Ali Imran memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Ya. 2 ayat ini memberikan pertolongan nih. 2 surat maksudnya, maaf. 2 surat besar ini ya, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang rajin. Baik. Sekarang kita baca nomor 10 aja. Apa nomor 10? Wow, Masya Allah ini. Pertolongan anak soleh. Saya ganti saja ini. Jadi bahasanya biar lebih enak dipahami. Pertolongan anak soleh aja. Kita dalam satu waktu ini punya 2 predikat kan? Kita juga sebagai anak dari orang tua kita, dan kita juga sebagai ayah dari anak-anak kita. Ya, terus begitu, baik jalur ke atas, ke orang tua, kakek, uyut, ya, ataupun ke bawah, cucu, cicit dan sebagainya. Hadirin, bayangkan ini. Jadi bahkan yang ini prakteknya, ya. Prakteknya itu kalau orang tua kita sudah meninggal, itu orang tua kita bisa melihat di alamnya. Sehingga mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa rating kebaikan saya naik terus? Jadi ada pembicaraan di antara, ya ini di antara mukjizat Nabi seperti itu. Ya, bisa mengetahui dan kabar-kabar kejadian di akhirat yang memang Nabi masih hidup. Itu di antara mukjizat Nabi. Makanya hadirin, ketika saya bertanya ini, coba antum ngerti nggak mukjizat Nabi ada berapa hadirin? Ada yang tahu Pak? Mukjizat Nabi berapa? Puluhan kah atau ratusan? Jawabannya, mukjizat Nabi adalah jumlahnya ribuan. Banyak sekali itu mukjizat baginda Nabi. Dari ribuan mukjizat Nabi, yang terbesarnya Al-Quran. Kita nggak pernah ketemu tuh sama Nabi bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Kita tidak pernah melihat Nabi membelah bulan purnama dalam hadis Sahih Bukhari. Kita tidak pernah melihat Nabi memegang kerikil batuan di sini, bebatu kerikil, batunya bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, walaikatullah. Kita tidak pernah melihat Nabi ketika beliau berjalan di perkebunan korma, ada yang ngucapin salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Nggak ada orang kok ada suara? Kata Rasul, pohon korma mengucapkan salam kepada aku. Coba nanti antum pulang malam ke rumah Pak, ada pohon gede ngucapin salam. Insya Allah kabur kita. Genderuwo itu mah bukan mukjizat, bukan karomat, ya. Bisa jadi genderuwo tuh, ya senang sama antum gitu. Assalamualaikum Pak Jojo gitu. Hadirin, kita tidak pernah ketemu dengan apa? Dengan Nabi yang ketika Sayyidina Ali dalam hadis Bukhari Muslim, matanya merah, sakit, akan diberikan bendera ini, bendera persatuan daripada pasukan Nabi ketika melawan orang-orang kafir dalam beberapa peperangan.
Dipanggil, mana Ali? Sakit matanya Rasul. Panggil sini. Diludahin sama Nabi. Cuy, sembuh langsung. Beliaulah Nabi SAW yang air segelas susu, hadirin, yang diberikan oleh Abu Hurairah. Ya Rasul, saya diberikan susu segelas dari tetangga. Baik, wahai Abu Hurairah, temanmu ada berapa? 70 ya Rasul. Panggil semua. Mana cukup ya Rasul? Susu cuma segini. Panggil. Mana Abu Hurairah di sebelah kirinya. Beliau bergumam. Ini, jadi kan biasanya Rasul kalau memberi sesuatu ke sebelah mana dulu? Kanan dulu. Beliau nomor terakhir samping kiri Rasul. Kata beliau, apa saya dapat ini? Ya Allah, kata Nabi, minum sebelah kiri. Minum. Sudah berapa gelas tuh? Enggak habis-habis. Minum sampai kenyang. Minum. Orang ke-10, orang ke-11, orang ke-69. Sampai balik ke Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Rasul, masih penuh. Silakan sekarang kamu minum terakhir. Minum sampai puas. Minum. Tidak habis-habis. Terakhir dipegang oleh Nabi, segelas daripada susu itu, beliau menghabiskan. Kita nggak pernah melihat kayak begitu. Kita tidak pernah melihat bagaimana Nabi SAW, hadirin, berbicara dengan onta, memahami bahasa kodok, memahami bahasa daripada ayam jago. Itu semua hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya, makanya hadirin, para jemaah dirahmati Allah, termasuk mujizat Nabi, ini orang tuanya ini yang nanti anak-anaknya mendoakan. Beliau sudah sabdakan itu. Coba kita buka hadisnya. Pak, ini lagi-lagi sangat aplikatif. Ya, saya buka dulu hadisnya. Tolong diamalkan, Pak. Sayang nih, kalau kita udah tahu nggak mengamalkan, sayang. Karena orang tua kita nih hebat banget. Ya, dengan kita berkata cuma Rabbik firli wali walidayya, orang tua kita diampuni dosa dan dinaikkan derajatnya. Hadirin, hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, nomornya sudah 10.000 sekian. Ini bahwa Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, baginda Nabi bersabda, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha aziz, maha perkasa, lagi maha jalal, maha agung. Ya, kata baginda apa? Kita buka halaman selanjutnya. Innallaha la yarfa'ud darajata, sungguh Allah akan mengangkat derajat lil abdi soleh, untuk orang tua yang soleh. Ini terjemahannya terjemahan bebas. Jadi orang tua yang soleh. Allah mengangkat derajat orang tua yang soleh fil jannah, di surganya, karena telah mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Ya, akhirnya orang tuanya udah meninggal, melihat ratingnya di surga naik terus. Belum bisa menikmati, tapi ratingnya naik terus. Fayaqul, orang tua ini bertanya kepada Allah, Ya Rabbi anna li hadihi, ya Allah, ini dari mana saya dapatkan? Kenapa kok derajat saya naik terus? Fayaqul, maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar anak-anakmu di dunia untukmu. Makanya saya buat nih formulanya kayak begini, Pak. Ya, tolong hadirin setiap hari ucapkan itu 100 kali aja. Rabbik firli wali walidayya. Ini bukan untuk saya, Pak. Kebaikannya untuk antum-antum yang ngamalkan. Ya. Mohon maaf, apa? Saya digigitin nyamuk, Pak. Banyak nyamuk di sini. Mohon maaf ini. Biasanya emang gitu ya, meja itu nyamuk berkumpul di situ. Ya. Bunuh nyamuk dosa nggak, Pak? Kalau ulama ahli tasawuf dia tidak mau. Ya. Saking bersih hatinya dia. Kita belum sampai ya. Masih ngeluh nih, masih. Allah maafkanlah. Baik. Rabbik firli wali walidayya, hadirin. Anda amalkan 100 setiap hari, itu orang tua kita diangkat 100 derajat rankingnya, bayangin. Dan tahadus bin ni'mah nih, saya ngamalkan ini, hadirin. Ini hadis racikan saya sendiri. Tema ini adalah tidak saya ambil dari Google. Ini saya cari sendiri. Saya buat sendiri, saya kumpulin. Saya buat bukunya. Cuma bukunya udah habis terjual. Ini semuanya saya kaji di sini dari karangan-karangan buku saya itu, Pak. Dari dulu itu. Ya, dulu udah pernah kita sampai berapa? 40 hadis amalan ringan berpahala besar, udah selesai. Nah, hadirin,
Ini kalau kita baca Robbighfirli wali walidayya, saya amalin tiap hari itu cuma perlu 15 menit. Enggak, mohon maaf. 4 menit, 5 menit. Robbighfirli wali walidayya, Robbighfirli 100 selesai. Mohon maaf, bukan 15 menit, 4 menit, 5 menit. Jadi nggak ada alasan, Pak. Sisihkan waktu Anda 4 menit, 5 menit untuk orang tua kita. Cuma yang udah kita bahas syaratnya, anaknya beriman, orang tuanya juga beriman. Kalau orang tuanya tidak beriman, nggak bisa. Baik, ini sudah kita masuk sekarang hadirin nomor selanjutnya. Nomor 11. Oh, kebalikannya tuh. Syafaat orang tua yang soleh beriman untuk anak-anaknya yang beriman. Gantian tuh hadirin. Kalau tadi anaknya, rupanya orang tua yang kuat imannya, kuat amal solehnya, udah berada di surga. Anak-anaknya ternyata amal solehnya enggak begitu kuat. Surganya di bawah orang tuanya. Orang tuanya diizinkan oleh Allah untuk menarik surga anak-anaknya selevel dengan mereka. Justru hadirin yang nomor 11 ini dalilnya Al-Quran. Surat At-Tur ayat 21 itu. Ini maaf, bukan ayat 5, bukan surat ke-51, 52. At-Tur surat ke-52 ayat ke-21. Al-Quran ini. Saya ulangi. Jadi orang tua yang kuat amalnya, pahalanya lebih banyak dari anak cucunya, mereka bisa narik derajat anak cucunya ke surga yang mereka tempatin. Katakanlah kalau orang tuanya surganya 100, anak-anaknya 50, mereka bisa tarik tuh. Coba kita buka dalilnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Walladzina wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang mereka diikuti oleh anak cucu mereka. Syaratnya satu saja, biimanin, anak cucunya mengikuti dalam keadaan beriman juga. Ya Allah, itu anak cucu saya, ya Allah, bisa enggak ya Allah, kami surganya 100. Jadi berbagi pahala, pertolongan di akhirat masih berlaku di surga ini, Pak. Hadirin, ayat ini, ayat-ayat sebelumnya tuh bicara masalah tentang ahli surga tuh. Coba kita baca tuh ayat sebelumnya tuh. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada pada kebun-kebun dan surga naim. Fakihina bima atahum rabbuhum, yang mereka menikmati akan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, Allah jaga mereka untuk terkena siksa neraka jahim. Apa kata Allah ayat 19-nya? Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Silakan kalian makan minum secara nikmat, enak, puas di dalam surga. Muttaqina ala sururim masfufa, yang mereka duduk bersandar bertelekan pada tikar-tikar permadani-permadani yang masfufah, terbentang. Wa zawwajnahum bihurin in, dan kami kawinkan, kami nikahkan mereka, kami pasangkan mereka dengan bidadari-bidadari. Nah, ini orang tuanya derajatnya tinggi, anak-anaknya di bawah. Orang tuanya risau, ya Allah, bisa enggak anak saya surganya sama dengan kami? Turunlah ayat 21-nya. Gitu. Nih ayat 21-nya coba kita baca. Tadi kan udah tuh, ya. Apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang beriman yang mereka diikuti oleh anak cucunya dengan keimanan. Anak cucu juga beriman semuanya. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan, kami ikut sertakan surga anak cucunya dengan surga bapak ibu yang lebih tinggi. Tapi orang tuanya ada kekhawatiran, ya Allah, kalau surga kami juga diizinkan Engkau berikan kepada anak cucu kami, surga saya 100, saya khawatir jadi turun jadi 80, 90, ya Allah, kan malu sama tetangga tuh. Allah katakan, wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala Anda. Anda 100, anak-anaknya dinaikin 100 juga. Begitu rahman rahimnya Allah kepada kita. Begitu maha pemurahnya Allah kepada kita. Ini berarti udah di surga, Pak. Bukan hadis lagi. Kalau hadis masih bisa diteror,
Derajatnya ada yang lemah, ada yang palsu, betul? Ada yang soheh. Kalau ini, cemana mau diteror? Quran, absolutely kebenarannya. Dah, hadirin para jemaah dirahmati Allah, ini diantaranya nomor yang ke-11. 12. Syafaat anak meninggal sebelum balik kepada orang tuanya. Anaknya yang meninggal, hadirin, usia belum balik, anak orang Islam kalau meninggal karena sakit, karena musibah, maka dia akan menunggu di depan pintu surga, bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya Allah, itu orang tua. Tapi syaratnya tadi yang saya katakan. Satu aja, apa? Beriman. Cuma begitu aja, beriman. Ya, maksudnya bukan orang kafir. Kalau kafir nggak bisa sama sekali. Nabi Muhammad aja dilarang, apalagi cuma sekedar anak yang meninggal. Cuma kalau orang tuanya beriman, berlaku, hadirin. Nah, ini kejadiannya, ternyata hadirin saya dapati dalam beberapa hadis tuh memang ada nego-nego tuh. Contohnya bulan kemarin udah saya kasih tahu bahwa umat Nabi yang masuk surga tanpa dihisab berapa orang? 70.000. Kan ada nego tuh. Umar bin Khattab berkata, ingat gak? Ya Rasul, kalau 70.000 yang masuk surga sedikit dong. Sedangkan sahabatmu aja jumlahnya 124.000 orang. Apalagi umat sekarang miliaran. Itu kan nego. Kata Nabi, ya udah saya tambahin. Jumlahnya jadi berapa? 4,9 miliar. Kayaknya warga Asyamil masuk semua nih Pak. Ya, tanpa hisab. Ini pun ada nego. Tadinya Nabi bersabda, anak yang meninggal itu yang bisa memberikan pertolongan kepada bapak ibunya karena kesabarannya yang Allah berikan ujian kepadanya. Anak yang sangat lucu, masih usia 2 tahun, 3 tahun meninggal dunia atau sebelum balik lah. Ya, itu karena kesabarannya Allah hadiahkan surga kepada bapak ibunya. Syaratnya apa? Anaknya itu 3. Nah, anaknya meninggal 3. Kalau 2 gimana ya Rasul? Kalau 1 gimana? Itu ada nego berarti. Coba kita buka hadis. Hadis ini riwayat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Nih. Kata Nabi, "Ma min muslimin, tidaklah sepasang suami istri," kata Rasul. "Yamutu lahuma, yang meninggal anaknya. Ma min muslimaini, tidaklah sepasang suami istri. Yamutu lahuma, anaknya meninggal. Salasah, 3 orang. Lam yablughul hins, yang usianya belum baligh. Illa kanu lahu hasnan hasinan minan nar, pastilah orang tuanya ini dijamin dia terhindar dari api neraka. Tapi syaratnya 3. Ditanya sama sahabat. Ini negonya di sini Pak, maksudnya. Ya Rasulullah, ya Rasul, anak saya meninggal bukan 3. Fa in kana isnin berapa? 2. Anak saya meninggal 2 ya Rasul, bukan 3. Enggak dapat dong. Nah, Nabi bersabda, ya udah, kata Nabi, wa in kana isnain. Ya, sekalipun anakmu 2. Ada lagi 1 orang sahabat nih, di antara Jabir atau yang lainnya, atau Abu Dar, ya. Ya Rasulullah, saya meninggal anaknya, ataupun kata Ibnul Mundir nih. Ya. Lam uqaddim illa wahidan, anak saya meninggal cuma 1, wahid. Apa dapat juga pahalanya Rasul, kami dijamin masuk surga. Akhirnya, kan ada nego berarti kan? Tadinya berapa? 3. Turun berapa? 2. Turun lagi 1. Jumlah penduduk surga tadi yang masuk surga tanpa hisab 70.000. Tambahin oleh Rasul nggak tanggung-tanggung. Ya, 70.000 kali lipatnya. Nah, kata di sini dijawab, wa in kana wahidan, iya. Nggak apa-apa, sekalipun anakmu yang meninggal berapa? 1 orang. Kenapa Allah jadikan syariat ini, Pak? Ini sebagai bumbu rahim dan rahmannya Allah kepada orang beriman. Musibah itu bisa terjadi, makanya di sebalik musibah ada pahala-pahala juga. Ya, asal anaknya jangan meninggal dizolimin sama orang tuanya sendiri. Ustadz, ada tuh kemarin anaknya dibunuh sama ibunya, terus ibunya bunuh diri juga. 3 orang anaknya. Ya itu mah ibunya masuk neraka kayak begitu. Ini anaknya meninggal karena sakit, musibah, cobaan dari Allah Ta'ala. Baik, kemudian hadirin nomor 13, anak hafal Quran. Masya Allah. Hadirin, anak yang hafal Quran 30 juz. Ya,
Ini bisa menolong keluarganya, bukan cuma orang tuanya, 10 ahli keluarganya. Ya. Makanya hadirin, Anda punya anak berapa? Tolong salah satunya Pak jadi penghafal Quran, jadi ulama. Jangan semuanya belajar ilmu umum. Berikan wakaf untuk agama Allah. Satu anak kita belajar ilmu hadis, tafsir. Karena ini yang pertama kali akan dibanggakan. Makanya ada hadisnya itu. Kesarjanaan yang ada derajatnya ya penghafal Quran itu. Bukan dokter, bukan insinyur, bukan ahli ekonom. Kecuali mereka menjadi anak soleh. Yaitu baru bisa membanggakan orang tuanya juga. Tapi ini secara degree-nya. Yaitu anak yang menghafal Quran. Ya. Ini hadisnya. Riwayat daripada Imam Tirmidzi. Kata Nabi bahwa man qara'al Qur'an wastadharahu, siapa daripada orang yang baca Quran dan dia hafal. Dia hafal tuh di luar kepala. Fa ahalla halalah, dan dia menghalalkan apa yang dihalalkan Quran. Wa harrama harama, serta dia mengharamkan apa yang diharamkan Quran. Kata Nabi, adkhalahu Allah bil jannah, Allah masukkan orang yang hafal Quran ini, wa syafa'ahu, dan dia bisa menolong fi asyratin min ahli baitihi, 10 orang dari keluarganya, wajabat lahun nar, yang wajib masuk neraka. Ya, kalau anaknya yang hafal Quran, bapak ibunya ditolong, udah 2 orang tuh bapak ibunya, masih ada sisa berapa? 8. Silakan tuh kakak adiknya, om tante kalau masih ada sisa. Ya. Baik. Kemudian ya kalau ini mah pertolongan Nabi untuk umatnya yang udah di neraka jahanam, berarti ini udah masuk, Pak. Ya. Contohnya apa? Yang mati bunuh diri atau mati lagi berbuat dosa besar. Lagi merampok, jatuh, mati, itu masuk neraka dulu. Setelah dosanya dibayar, baru nanti dikeluarkan dengan pertolongan Nabi. Jadi memang orang beriman tidak kekal dalam neraka, hadirin. Bahkan itu hadisnya dari Sahih Bukhari nomor 44 sampai nomor 6000 7000 diabadikan sama Imam Bukhari perkataan Nabi itu. Hanya jangan dipakai logika terbalik, logika yang fasid. Kalau gitu Ustaz nggak apa-apa deh, yang penting saya beriman, saya buat dosa aja sebanyak-banyaknya. Masuk neraka kan pasti ditolong juga sama Nabi. Itu kalau udah berkata seperti itu, dia tidak berhak lagi mendapat pertolongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini saya contohkan hadisnya, ya nomor 44 dulu tuh, masih awal-awal Sahih Bukhari dari 7124 hadis Sahih Bukhari. Ya, Nabi bersabda, yukhraju minan nar, dikeluarkan dari api neraka. Man qala la ilaha illallah, umatku yang masih punya kalimat iman, la ilaha illallah. Ya, man qala la ilaha. Wa fi qalbihi wazna syairah, sekalipun imannya hanya sebesar biji gandum. Yukhraju minan nar, dikeluarkan dari api neraka. Man qala la ilaha illallah, orang yang masih ada kalimat iman la ilallah. Wa fi qalbihi, sedangkan di hatinya wazna burrah, ada imannya sebesar jagung. Yang ketiga lebih kecil lagi, dikeluarkan dari api neraka yang sekalipun imannya sebesar darrah, biji sawi. Nah, nanti hadisnya itu kita buka lagi nomor 6500 sekian. Kata Nabi, mereka dikeluarkan dari neraka bisyafaati, dengan syafaat Muhammad, dengan syafaat aku. Nih 6500 dari nomor 4, dari nomor 44 kita beralih ke nomor 6566 nih. Ya. Kata Nabi bahwa yakhruju qaumun minan nar, akan dikeluarkan sekelompok kaum dari orang Islam, minan nari, dari api neraka, bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat aku, kata Rasul. Ya. Dah, ini diantaranya hadirin, udah nomor berapa? 14. Masih ada sih. Syafaat surat Al-Muluk, ini udah ya Pak? Oh, kemarin Al-Quran ya. Sekarang syafaat surat Al-Muluk. Al-Muluk ini Pak, yang terbaiknya dihafal. Surat 67 cuma 30 ayat. Dia akan merengek-rengek di hadapan Allah. Ya Allah, jangan kau siksa ya Allah, sampai diampuni.
selama Allah belum mengampuni orang yang hafal surat Tabarok, maka surat Al-Muluk, dia tetap merengek-rengek di hadapan Allah. Pokoknya kata-katanya dari Nabi, hatta ghufira lahu, sampai si hamba ini diampuni oleh Allah dosanya. Nah, Anda yang masih kuat menghafal, Pak, ayo dihafal. Syukur kalau udah pada hafal. Kalau belum hafal, tolong dihafal. Saya rasa ini kan masih usia-usia produktif semuanya. Ya, bukan yang di atas 60 tahun gitu kan. Ya, hafalah surat Tabarok. Ini dalilnya. Riwayat daripada Imam Tirmidzi. Ya, kata Nabi bahwa inna suratan minal Quran. Nomornya 3134. Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran. Syafa'ali rajulin. Ada satu surat dalam Al-Quran. Jumlahnya salasuna ayatan. 30 ayat. Tabarok. Syafa'at li rajulin. Bisa memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Hatta ghufira lahu. Sampai dosanya diampunin. Tuh. Hatta ghufira lahu. Kalau belum diampunin, dia tetap minta kepada Allah. Suratnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Tabarok ini terbaiknya dibaca sebelum tidur. Kalau Anda sudah hafal, paling cuma 5 menit. Berwudu dulu, sholat, duduk sebentar, baca deh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima imma'indah. Ini saja poinnya 15 daripada perkara-perkara yang jadi pilihan Allah bisa menolong kita di akhirat. Makanya dari 2 bulan lalu sejak pengajian ini saya bahasakan tuh dengan bahasa Inggrisnya, you are not alone in the day of judgment. You are not alone in your grave. Ini termasuk surat Tabarok, bisa menolong kita di kubur kita. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu apakah pelaksanaannya menjadi prioritas pribadi atau kelompok? Maksudnya begini, biasanya di tempat saya itu ada Ramadan diharapkan tiap hari Sabtu, jadi kami biasanya dibagi-bagi setiap orang. Mereka masing-masing di ada juga grup PA yang kajian masing-masing satu-satu. Jadi istilahnya itu berlakunya pribadi atau kelompok. Baik. Kedua, mengenai keutamaan membaca surat di malam Jumat, bukan Yasin atau Fi. Dan yang ketiga itu, maaf satu lagi, mengenai keimanan itu, yang penting beriman lah juga. Kayaknya iman itu kan apa yang bisa menyebabkan iman kita gagal makin sadari. Gitu. Waalaikumsalam. Baik. Pribadi kelompok. Jawabannya boleh semua. Hanya saja ketika Anda bacanya secara kelompok, itu hadiahnya dari Allah. Berapa orang Pak biasanya kelompoknya itu? 30 orang. Baik. Anda dapat satu kue cake. Berarti kue cake-nya dibagi berapa? 30. Tapi ketika Anda bacanya pribadi, kue cake-nya special for you only. Just for you. Jadi kue cake-nya apa tuh? Kue cake-nya itu dapat untuk 1 orang. Ya. Berarti lebih afdal mana? Pribadi. Itu ilustrasinya begitu. Tapi tetap boleh, ya, boleh baca bergiliran sampai khatam. Itu namanya kalau kita sebut dengan bahasa candanya itu khataman keroyokan. Bukan jamaah lagi. Bukan khataman berjamaah, tapi khataman keroyokan. Masih boleh tetap. Ya, ini 1 orang berarti. Yang kedua, malam Jumat baca Yasin, dua-duanya benar. Dua-duanya boleh. Ya. Tapi yang paling kuat derajat hadisnya Al-Kahfi. Kata Nabi, "Man qara Al-Kahfi lailatal Jumat", siapa yang baca surat Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan mendapat penjagaan oleh Allah sejumat ke depan ditambah 3 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang baca surat Kahfi maka akan bercahaya dari rumahnya sampai ke Mekah, ke Ka'bah.
Begitu hebat keutamaannya. Tapi surat Yasin nggak kalah juga. Ya, siapa yang baca Yasin malam Jumat ada dalilnya tuh. Ada. Siapa yang baca surat Yasin malam Jumat, was-sofat dan surat as-sofat. Tapi boleh dipilih salah satunya. Ya, nggak mesti semuanya. Itu hadisnya saya malas buka sih Pak. Dia cukup jauh nih. Nggak didapati dalam kitab-kitab yang biasa. Ya, siapa yang baca Yasin dan surat as-sofat pada malam Jumat, maka dia akan diberikan penjagaan ataupun diampuni dosanya oleh Allah, seperti itu. Ini sudah ada tuh. Ataupun Allah akan jamin. Makanya gini hadirin, kan ada tuh sampai sekarang juga nggak boleh baca Yasin malam Jumat. Ya ini sekali lagi saya bilang, yang bilang kayak gitu si ustadznya itu memang kaku memahami hadisnya, kurang belajar usul fikihnya. Jadi kebanyakan orang-orang yang menyalahkan ini cuma mau dari Quran dan hadis, nggak pernah memandang pendapat ulama yang lain. Ini jelek pemahaman kayak begini Pak. Anda tuh kayaknya mau suuzon terus sama ulama. Kurang apa solehnya Imam Nawawi? Beliau mengizinkan baca Yasin malam Jumat. Memang yang paling afdolnya baca surat Kahfi. Kan tingkatnya begitu, bukan salah, bukan bid'ah. Ini enggak bid'ah. Bisa saya tampilkan video-video mereka itu. Jangan ngaji, jangan begitu Pak. Ilmu kita enggak seberapanya sama orang-orang terdahulu. Imam Syafi'i ini udah betul-betul deh meletakkan dasar-dasar ilmu begini, diroba-roba, nggak Quran dan hadis aja. Ya beginilah hasilnya, jadi kaku. Nih coba hadisnya. Man qara'a Yasin was-sofat. Siapa yang baca surat Yasin was-sofat dan surat as-sofat yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Kan hari Jumat mulainya kapan? Pas maghrib. Karena tahun Hijriah kan. Kayak kita aja lebaran tuh. Ya, sidang isbat pas maghribnya itu. Summa sa'alallah, keutamaannya apa? Baca Yasin malam Jumat, kemudian dia berdoa minta kepada Allah, atahu su'lah, pasti Allah jamin doanya diijabah. Artinya boleh. Cuma memang hadis ini tidak terlalu kuat. Yang kuatnya tadi Al-Kahfi. Kalau saya ngamalin semuanya, lebih afdol, ya kan? Nah, ini enggak nih. Dari kelompok yang saya itu malah dikorek-korek lagi. Surat Kahfi pun lemah. Akhirnya mereka nggak baca Quran juga malam Jumat itu. Ini saya lihat jadi pemahamannya jadi melemahkan amalan. Gara-gara takut seberapa bid'ah ini bid'ah. Padahal nggak begitu juga. Nggak usah takut ngamalin Pak. Saya jamin tuh masih ada ulama yang menanggungnya itu. Makanya penting si ustadz yang menyampaikan itu ngajinya udah 4 madhab, usul fikihnya mateng, ilmu hadisnya juga mateng. Jadi nggak kaku begitu. Kasihan masalah maulidan aja sampai sekarang nggak kelar-kelar. Malah dibilang maulidan yang pertama kali yang membawakan adalah orang Syiah. Sebelum orang Syiah buka kitabnya. Anda cuma berkata di YouTube nggak pernah tampilkan kitab. Ini saya tampilin kitabnya. Yang mengadakan maulidan adalah seorang raja kaya, Ahlussunnah wal Jamaah, alim, soleh dari negeri Irbil. Kitabnya siapa? Imam Sayuti, Imam Ibnu Katsir, Imam Syaukani, dalam Fathur Rabbani, dalam Al-Hawi lil Fatawi. Sementara Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Bidayah wan Nihayah Anda bisa beli itu terjemahannya. Ada semuanya. Sementara mereka bilang maulidan dari orang Syiah. Cuma ngomong doang di YouTube, nggak pernah dikasih tahu kitabnya apa. Pak, nih lihat nih. Tuh. Kata Imam Sayuti, wa awalu man ahdasa, dan orang pertama kali yang mengadakan fi'la dzalik, mengadakan maulid, sahibu Irbil, raja negeri Irbil, Al-Malik Muzaffar, namanya Raja Muzaffar Abu Sa'id Kuburi bin Zainuddin Ali bin Baktakin, namanya panjang banget. Ahadul Muluk Amjad, salah seorang raja yang baik. Wal Kubara wal Ajwad, yang Ajwad itu yang dermawan. Wa kana lahu athar hasanah, beliau memiliki biografi yang sangat baik. Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang mengadakan tahun 500 Hijriah. Baik, kita kembali. Jadi begitu hadirin, malam Jumat Yasin boleh, Kahfi juga lebih afdol Kahfi. Kalau di antara dua pilihan itu. Tapi kalau Anda bisa baca dua-duanya, lebih keren. Gitu. Nah, yang ketiga, ini satu orang pertanyaan banyak banget. Iman batal. Ya, kalau imannya batal, contohnya dari mengejek Al-Quran, menghina Nabi, itu bisa batal imannya. Menghina para sahabat juga bisa jadi batal imannya. Mengejek orang Islam yang lain juga bisa jadi batal.
Makanya hati-hati. Ketika keutamanya sangat hebat, cukup beriman. Anda bisa ditolong gini, tapi ingat, iman jangan sampai dibatalin. Sampai orang tidak sholat bisa jadi batal imannya. Contohnya gimana? Pak, ayo sholat. Allah nggak penting sholat. Tetangga saya nggak pernah sholat, duitnya banyak, mobilnya baru terus. Itu batal imannya. Berarti dia sudah tidak berhak mendapat 15 poin yang udah kita bahas. Hati-hati, gitu ya. Pembatal iman diantaranya. Ada wanita bercadar. Kita bilang, awas ninja, hati-hati. Kalau nggak bertobat bisa batal. Karena mengejek daripada syiar Islam. Ada lagi yang lain? Berarti Bapak yang bertanya 3 biji itu udah bener banget. Karena nggak ada yang bertanya lagi. Ada lagi? Cukup? Sesi pertanyaan bebas ya Pak. Tanya jawabnya. Apa yang mau ditanyakan, kalau bisa saya jawab. Waalaikumsalam. Mana yang lebih afdol atau ya. Kedua, ada pertanyaan dari teman, ada barang yang sudah jadi dari dompet buat dari kehidupan. Kehidupan. Kalau kita menyebutnya apa kita orang melakukan? Ya. Waalaikumsalam. Hadirin, anak soleh mendoakan dari rumahnya, begitu? Atau dia lebih afdol datang ke kubur? Jawabannya lebih afdol ke kubur. Lebih afdol, dapat pahala ziarah, mengingat mati, ya. Terus bersilaturahim dengan orang tuanya, dia ngucapin salam. Kan mau masuk kuburan apa? Kata Rasul dalam hadis sahih, kalau anaknya datang ke kuburan, orang tuanya itu mengetahui, nah kamu datang, nah dia senang. Lebih afdol tentunya. Cuma emang Anda bisa tiap hari ke kuburan orang tua. Apalagi orang tua kita kuburannya di belahan bumi lain gitu. Nah, paling tidak, jadi jawabannya tetap mendoakan orang tua sambil ke kuburannya lebih afdol karena amalnya lebih banyak. Tapi kalau tidak bisa, tetap hari-hari doakan orang tua. Yang kedua, B2, ya, kalau tangan kita lembab, basah, dan kita pegang itu dompetnya, wajib dicuci 7 kali. Dan setelah itu nggak usah pakai dompet kayak begitu. Karena kalau dia pakai lagi sholat, ada dompetnya, tidak sah sholatnya. Karena membawa benda najis. Tangannya kering tidak apa-apa. Ya, cuma pas dia pakai sholat, kan benda najis dia. Keringnya kulit babi dan anjing tetap najis. Jadi, tidak sah sholatnya. Biasanya tuh kalau dompet terkulit dari kulit babi itu ada total 3-nya gitu kulitnya. Ada nggak? Pernah lihat nggak? Belum. Ya, hindarkan saja lebih nyaman. Ya. Ini kayak saya ini kan kulit sapi ini. Kulit sapi lebih murah, familiar juga dan suci. Ya. Iya, cucinya pakai tanah sama. Itu dikiaskan dengan najis anjing. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, namanya babi atau al-khinzir aswa halan. Lebih buruk keadaannya dari anjing. Kalau anjing aja 7 kali, apalagi babi. Begitu. Cukup ini saja dapat kami sampaikan, kekurang dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.